Flash Jelly Siburian. Di sini saya akan menjelaskan tentang impersonation attack. Satu, kunci publik. Dalam enkripsi kunci publik akan terdapat dua jenis kunci, yaitu kunci private atau private key dan kunci publik atau private key. Kunci private dimiliki oleh penerima pemilik kunci asli dan kunci publik dipublikasikan ke publik. Suatu kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data atau kunci private untuk dekripsi. Contohnya, Anda mempublish kunci publik Anda kepada dunia, sementara kunci pribadi hanya disimpan oleh Anda sendiri. Setiap orang dengan suatu salinan kunci publik, Anda kemudian bisa mengenkripsi informasi, dan hanya Anda yang dapat membaca melalui kunci private. Gambaran tentang proses enkripsi kunci publik ini diperlihatkan pada gambar satu berikut. User A ingin mengirim pesan kepada user B, maka A menggunakan kunci publik B untuk mengenkripsi pesan. Dan pada saat pesan sampai di B, B menggunakan kunci private-nya untuk mendekripsi isi pesan. 2. Sertifikat digital. Sertifikat digital adalah kunci publik dan informasi penting mengenai jati diri pemilik kunci publik, seperti misalnya nama, alamat, pekerjaan, jabatan, perusahaan, dan bahkan hash dari suatu informasi rahasia ditandatangani oleh suatu pihak terpercaya. Sertifikat digital tersebut ditandatangani oleh sebuah pihak yang dipercaya, yaitu Certificate Authority atau CA. Sebuah sertifikat digital berisi nama organisasi atau individu, alamat bisnis, tanda tangan digital, public key, nomor seri, dan tanggal kadaluarsa. Ketika Anda sedang online dan browser web Anda mencoba untuk mengamankan sambungan, maka sertifikat digital yang diterbitkan untuk website yang akan diperiksa oleh browser web untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dan Anda dapat telusuri dengan aman. Sertifikat digital adalah dokumen digital yang berisi informasi sebagai berikut. 1. Nama subjek, perusahaan atau individu yang disertifikasi. 2. Kunci publik si subjek. 3. Waktu kadaluarsa sertifikat. 4. Informasi relevan lain seperti nomor seri sertifikat. Terdapat dua jenis utama sertifikat digital yang penting untuk membangun sebuah situs web yang aman, yaitu server sertifikat dan personal sertifikat. 3. Digital signature. Digital signature adalah suatu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Digital signature memiliki fungsi sebagai penanda pada data, memastikan bahwa data tersebut adalah data yang sebenarnya. Dengan begitu, digital signature dapat memenuhi setidaknya dua syarat keamanan jaringan, yaitu authenticity dan non-repudiation. Syarat kerja digital signature adalah dengan memanfaatkan dua buah kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data, sedangkan kunci privat digunakan untuk mendekripsi data. Pertama, dokumen dihash dan menghasilkan message digex. Kemudian message digex dienkripsi oleh kunci publik menjadi digital signature. Ada beberapa permasalahan di dunia internet yang kerap dapat diatasi dengan digital signature, yaitu 1. Permasalahan pada email, 2. Permasalahan pada pengiriman paket, 3. Permasalahan identitas. 4. Lembaga yang menggunakan sertifikat digital. WebTrust adalah stempel yang diberikan kepada situs web yang secara konsisten menjalankan standar-standar yang telah dibuat oleh Canadian Institute of Chartered Accountants atau CISA dan American Institute of Chartered Public Accountants atau ECPA. Seperti saat ini, WebTrust telah diakui secara internasional. WebTrust pada aplikasinya diberikan oleh Certificate Authority atau CA seperti VeriSign. Standar ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu privacy security, business practice atau transaction integrity, availability, confidentiality or non-repudiation. WebTrust dikembangkan karena kekhawatiran konsumen dan dunia bisnis akan privasi dan keamanan web. WebTrust terus mengalami evolusi, sehingga ditujukan agar konsumen dapat mengkonfirmasi legitimasi perusahaan yang menawarkan barang dan jasa melalui web. Pada dasarnya, WebTrust memberikan keyakinan yang wajar bagi user bahwa web yang diakses menjaga keprivasian dan keamanan data user. Yang membedakan WebTrust dengan stempel lain adalah verifikasi web yang harus independen, layaknya audit. Untuk bisa mendapatkan stempel ini, situs web yang bersangkutan akan diaudit 6 bulan sekali. Contohnya, stempel WebTrust yang dikeluarkan oleh VeriSign dan kantor EK. 5. Penggunaan sertifikat digital.
Di OCBC Securities, kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dari informasi pribadi Anda dan juga menyediakan kepada Anda transaksi elektronik yang aman dan nyaman. Laman kami menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terbukti aman. Produk yang aman termasuk routers, firewall, intrusion detection system, and secure operating system untuk melindungi kepentingan Anda. Industri standar Secure Socket Layer atau SSL Communication Protocol adalah standar kriptografik yang nyata yang kami gunakan untuk menjaga keamanan komunikasi data antara browser dan laman kami. Teknologi sertifikat digital digunakan untuk memastikan kerahasiaan transaksi, keterpaduan informasi, dan keaslian server side. Fitur-fitur keamanan tambahan termasuk Verisign Digital Certificate 128 bit encryption, satu arah untuk menafsirkan semua kata sandi dari pengguna dan secara otomatis logout setelah jangka waktu tertentu atau saat ini 4 jam. OCBC Sekuritas Internet Trading secara berkala ditelaah dan diperiksa oleh eksternal dan internal auditor untuk memastikan keamanan transaksi Anda. 6. Impersonation attack. Cara kerja dan contoh. Impersonation attack merupakan serangan yang umum terjadi pada kunci publik tanpa identitas atau yang disebut dengan penyamaran. Pihak lain dapat menyalahgunakan kunci publik yang bukan miliknya untuk impersonation attack. Contohnya, dalam teknologi e-commerce, pembayaran transaksi dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pelanggan mengirimkan informasi kartu kreditnya melalui website pedagang online. Selama pengiriman, informasi kartu kredit tersebut dilindungi dengan cara mengenkripsi dengan kunci publik pedagang online. Bagaimana pelanggan itu memastikan bahwa website pedagang online tersebut memang benar milik pedagang online dan bukan website pihak lain yang menyamar sebagai website pedagang asli dengan tujuan untuk mencuri informasi kartu kredit? Seperti yang contoh yang tersedia saat ini. Untuk menjawab masalah di atas, solusinya adalah dengan memberikan sertifikat digital pada kunci publik. Sertifikat digital dikeluarkan issuer oleh pemegang otoritas sertifikat atau CA. Biasanya adalah institusi keuangan seperti bank atau institusi yang terpercaya. Sertifikat digital adalah dokumen digital yang berisi informasi sebagai berikut. 1. Nama subjek, perusahaan atau individu yang disertifikasi. 2. Kunci publik si subjek. 3. Waktu kadaluarsa sertifikat. 4. Informasi relevan lain seperti nomor seri sertifikat dan lain-lain. Terima kasih atas ini penjelasannya selesai.